Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 840. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Namun itu hanya penyempurnaan kasar. Harta semacam ini jauh dari apa yang bisa dipacu oleh Qingchen. Boom, istana megah ini melayang di atas kepala Qingchen, meledak dengan kekuatan di langit. Oke, sangat nyaman. Apakah ini harta karun tertinggi? Ini sangat penting, jauh lebih menakutkan dari aula kehidupan dan kematian iblis Yama. Selama saya benar-benar dapat memperbaiki api bencana, saya dapat memacu istana Ji Xiaodao ini. Sebagian dari kekuatan istana Ji Xiaodao saja sudah cukup untuk saya menekan seorang guru suci dan menyempurnakan seorang guru suci, kata Qingchen seraya mendesak pikiran spiritualnya, dan tiba-tiba dia memasukkan istana Ji Xiaodao itu ke dalam cakram Gyo Qiankun. Qingchen tidak mengintegrasikan istana Ji Xiaodao ke dalam dirinya sendiri, tetapi untuk sementara menempatkannya di dalam cakram Gyo Qiankun dan menyimpannya dengan pohon iblis dari 10.000 alam. Hanya setelah Qingchen benar-benar menyempurnakan kekuatan bencana dan api neraka, baru pada saat itulah Qingchen bisa sepenuhnya menyempurnakan istana Ji Xiaodao ini. Jika tidak, maka tidak akan dapat memurnikannya sama sekali. Mendesak secara paksa hanya akan menyebabkan Qingchen meledak dan mati. Ini Qingchen, dia memperoleh bencana dan api neraka, memurnikan istana yang mulia api langit, dan akhirnya mendapatkan semua harta karun itu. Bagaimana mungkin Qingchen ini tidak mati? Bagaimana dia memperbaiki bencana itu? Lihat, tubuhnya itu kekuatan bencana. Dia benar-benar menyempurnakan bencana itu. Ya Tuhan. Bahkan seluruh istana yang mulia api langit juga telah disempurnakan olehnya. Ini terlalu tidak normal. Tapi Qingchen ini tidak memiliki kekuatan iblis. Bagaimana dia bisa memperbaiki bencana? Yah, Qingchen sangat kuat. Dia bahkan bisa menguasai aturan waktu. Mungkin tidak ada cara lain selama itu bukan keberhasilan iblis. Maka semuanya mudah dikatakan. Tu Moyu dan Ling Yuan dari klan iblis semuanya bingung dengan kekuatan mereka. Jika mereka menjarah api iblis lainnya, mereka setidaknya dapat menjarah api iblis mater suci teratas. Sayangnya mereka semua didedikasikan untuk api bencana ini. Dan pada akhirnya mereka tidak mendapat apa-apa. Tetapi Yao Ming, Pangeran Jinwu dan master lainnya telah menghasilkan banyak uang karena mereka berhasil menyempurnakan api iblis tingkat atas dan berharap menjadi tuan suci di masa depan. Pada saat ini segala macam diskusi berlalu di udara, membangkitkan keterkejutan dan kecemburuan banyak orang. Melihat Qingchen berhasil memurnikan api bencana dan juga istana yang mulia api langit, banyak master nampak kecewa. Tetapi mereka juga merasa lega. Meskipun semua orang tergila-gila dengan harta karun itu, banyak orang masih memiliki hati nurani dan mengetahui hal ini, dan tidak bisa membiarkan iblis untuk mendapatkannya. Tetapi Qingchen lah yang mendapatkannya. Dalam hal ini para master manusia itu merasa lega. Adapun banyak master manusia yang telah diselamatkan oleh Qingchen sebelumnya, pada saat ini mereka semua bersorak di tempat. Orang ini, Murong Bingyun menus dingin. Dia menangis kegirangan, tersenyum dan mengutuk di mulutnya, tetapi ada air mata di matanya. Brengsek. Beberapa senang dan beberapa khawatir. Tu Moyu, Ling Yuan dan Master Iblis lainnya satu persatu hampir menjadi gila karena marah. Mereka semua saat ini memandang Qingchen dengan tak percaya. Bagaimana mungkin mereka tidak percaya bahwa Qingchen benar-benar berhasil? Qingchen sebelumnya sudah cukup kuat, dan sekarang dia telah mendapatkan bencana, dan dia juga telah memurnikan istana yang mulia api langit. Itu luar biasa. Pada saat ini mata Yao Ming juga nampak berkedip dingin, dan dia sangat tidak rela. Pada saat-saat terakhir dia menerima api iblis, tetapi dibandingkan dengan panen Qingchen itu terlalu jauh. Faktanya dia juga memiliki kesempatan untuk mencoba menyempurnakan bencana dan api neraka, tetapi dia perlu mengungkap kekuatan kegelapan. Akan tetapi di bawah pengawasan semua orang, dia tidak berani melakukannya karena jika dia melakukannya, rumah Yaomi Mansion akan berakhir. Keberuntungan untuk Qingchen, tetapi ini tidak berarti dia menang.
Apakah itu bencana, api neraka, atau istana yang mulia api langit? Itu semua tidak dapat disempurnakan dalam waktu yang singkat. Bahkan jika itu adalah guru suci, saya khawatir itu membutuhkan ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun sebelum pada akhirnya dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Dia telah mengambil dua harta karun itu selalu menjadi momok jika mereka tidak dimurnikan. Kita akan memperjuangkan warisan yang mulia iblis. Selama kita mendapatkan warisan yang mulia iblis, masih ada harapan untuk melawan Qin-Chen. Ketika saatnya tiba, kita akan membunuh Qin-Chen itu, dan semua harta yang telah dia miliki akan menjadi milik kita. Setelah Tu Moyu dan Ling Yuan marah, mereka menjadi tenang dalam sekejap. Masing-masing dari mereka mengirimkan suaranya dengan dingin, membawa banyak penguasa ras iblis membumbung ke langit, dan terbang menuju altar yang mulia iblis, mencoba mendapatkan warisan yang mulia iblis. Boom! Namun, mereka baru saja terbang menuju altar, dan tiba-tiba di altar yang mulia iblis, tiba-tiba bergetar hebat, dan aura iblis yang mengerikan muncul, disertai dengan gelombang kejut yang mengerikan yang langsung menguncang semua orang. Beberapa master iblis yang bersaing untuk mendapatkan warisan dari 10.000 roh yang mulia iblis di altar, tiba-tiba mereka semua meledak satu demi satu. Kemudian semua orang melihat bahwa peti mati di atas altar nampak bergetar hebat. Seseorang sedang mengilhami warisan dari yang mulia iblis, dan seluruh peti mati iblis nampak akan segera terbuka. Dalam sekejap cahaya iblis naik. Gemuruh, pada saat ini seluruh tanah harta karun yang hancur bergetar, dan energi iblis yang tak terbatas bertahan, berubah menjadi suasana kacau yang melonjak. Di peti hitam itu nampak aura kekacauan meresap, dan ada jejak aura iblis mekar mengeluarkan aura menekan. Aura iblis ini menekan usia dan memberikan penindasan yang luar biasa pada semua master dari klan iblis yang hadir. Tampaknya kekuatan klan iblis ini menyapu, cukup untuk menghancurkan semua hal di dunia dengan kekuatan iblis tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan iblis abisal. Tuan roh iblis adalah penguasa klan iblis roh. Bagaimana kekuatan rantai yang memperbaiki 10.000 iblis bisa diisi dengan aura iblis abisal? Ras iblis roh di zaman kuno adalah salah satu ras teratas di surga, dan bahkan bersaing dengan ras iblis abisal. Tetapi pada akhirnya, ras iblis abisal berhasil menjadi kepala dari 10.000 iblis. Tetapi ras iblis roh masih merupakan ras iblis yang paling banyak. Perlombaan yang mengerikan. Tetapi sekarang di peti mati Raja Iblis 10.000 roh, bahkan ada kekuatan iblis abisal yang tersisa. Di antara kerumunan, semua iblis nampak terkejut menatap ke langit. Terkejut di dalam hati mereka, tidak dapat menggambarkan keterkejutan di batin mereka. Mungkinkah dikatakan bahwa yang disimpan dalam peti mati iblis itu bukan hanya warisan dari klan iblis roh, tetapi juga warisan dari klan iblis abisal? Semua iblis terkejut, napas mereka tersendat dan mata mereka terkejut. Namun Tu Moyu dan Ling Yuan tampak ketakutan, bergegas maju seperti orang gila. Jejak jalur magis dan jalan guru suci bertahan. Di dalam cahaya iblis ini, ekspresi mereka cemas, karena situasi yang disajikan pada peti mati iblis ini jelas menunjukkan bahwa warisan yang mulia iblis telah diaktifkan. Jika tidak, peti mati yang mulia iblis itu tidak akan dapat dibuka dengan mudah. Seseorang pasti telah mewarisi warisan yang mulia iblis. Siapa itu? Siapa yang telah mengaktifkan warisan yang mulia iblis? Nampak semua iblis itu benar-benar panik. Pembukaan peti itu membuat mereka semua terbangun. Seseorang pasti telah mengilhami warisan dari yang mulia iblis. Dan kekuatan iblis yang dalam yang tersisa dari peti mati itu bahkan membuat mereka merasa patah hati. Mungkinkah seorang jenius dari ras iblis abisal telah memasuki tanah percobaan ini dan diam-diam mengaktifkan warisan? Hanya saja jenius dari klan iblis abisal datang sejauh yang mereka tahu. Warisan dibuka dan iblis abisal tidak ada jenius yang masuk karena jumlah ras iblis abisal di surga terlalu kecil dan mereka memiliki cara pewarisan yang unik dan tidak akan bersaing untuk harta percobaan semacam ini. Tetapi sekarang, Ling Yuan dan Tu Moyu itu keduanya meraung di dalam hati mereka. Semua jenis pikiran beredar di benak mereka. Cemas, satu persatu dengan putus asa bergegas ke peti mati ajaib di atas altar. Pergi, ayo lihat juga. Master dari ras lain seperti Yao Ming semuanya memiliki mata yang berkilat. Wush, tiba-tiba banyak master top melonjak ke langit, menjarah peti mati iblis di atas altar, mencoba bersaing untuk mendapatkan harta karun pada peti mati yang terbuka itu.
Akan tetapi tidak ada yang melihat bahwa saat ini ketika Qin Chen merasakan kedua kekuatan itu, matanya dipenuhi kegembiraan. Kekuatan iblis abisal, Chen Sisi. Mungkinkah Chen Sisi mendapatkan warisan dari yang mulia iblis ini? Kata Qin Chen, dia selalu percaya bahwa hilangnya Chen Sisi pasti telah mengganggu beberapa rahasia dalam warisan iblis ini. Dan sekarang dia merasakan aura kekuatan iblis abisal. Hati Qin Chen tiba-tiba memiliki kegembiraan, dan kegembiraan yang luar biasa. Pergi, kata Qin Chen. Dia juga naik ke langit bergegas menuju peti mati yang terbuka itu. Dalam sekejap, master yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit satu persatu dengan gila-gilaan, jatuh di atas altar dengan bersemangat. Pada saat ini Tu Moyu dan Ling Yuan adalah orang pertama yang tiba di depan peti mati. Dan kemudian peti mati itu tiba-tiba terbuka, dan aura iblis yang kuat tiba-tiba naik ke langit dari peti mati itu. Semua orang buru-buru menatap peti mati itu, dan di peti mati itu sepertinya berisi jurang maut. Dalam imajinasi semua orang, peti mati itu harus berisi banyak harta Raja Iblis atau warisannya. Tetapi yang mengejutkan semua orang adalah bahwa ada seseorang yang terbaring di dalam peti mati itu. Mengapa ada orang yang terbaring di peti mati iblis? Semua orang tercengang sejenak, saling memandang. Mereka telah membayangkan setiap kemungkinan, tetapi tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang terbaring di dalam peti mati. Meskipun normal untuk mengatakan bahwa akan ada seseorang di dalam peti mati, tetapi ini adalah warisan dari yang mulia iblis. Tetapi itu menjadi tidak normal. Apalagi orang di depannya terlihat sangat lembut dan sebenarnya adalah pria yang tampan. Mungkinkah ini adalah tubuh Raja Iblis Roh? Tetapi itu tidak terlihat seperti itu. Ini malah terlihat seperti manusia. Bagaimana bisa seorang manusia berbaring di dalam peti mati? Apa yang kamu bercanda? Semua orang nampak berbicara, satu persatu tercengang. Pria di depannya tenggelam dan mengambang dalam kegelapan. Matanya tertutup penuh dengan energi jahat, dan cahaya iblis dari tubuhnya terus-menerus meledak. Ada jantung berdebar dari semua iblis di sana. Itu Qin Mo, kata Qin Chen. Ketika peti mati itu dibuka, Qin Chen terkejut dan bahagia karena pikirannya dengan cepat terhubung dengan sosok di dalam peti mati itu. Semangat umum dari jiwa yang sama membuat kekuatan jiwa Qin Chen mulai mendidih. Gemuruh, tubuh Qin Chen penuh dengan cahaya jiwa gelap yang melonjak. Tiba-tiba ada dorongan lain untuk berubah. Di peti mati itu tidak ada orang lain kecuali klon Qin Mo. Tapi bagaimana Qin Mo bisa muncul di sini? Dan itu muncul di peti mati warisan yang mulia iblis. Kata Qin Chen, pikirannya juga bingung. Pada saat ini dia belum berbagi jiwa dengan Qin Mo, karena jiwa Qin Mo saat ini tampaknya berada di dalam keadaan yang sangat istimewa dan sedang mengalami transformasi. Kedua jiwa itu tertarik satu sama lain dan kekuatan jiwa perlahan meningkat. Apakah orang ini adalah jenius yang memasuki alam percobaan sebelum kita? Seseorang nampak menebak. Mustahil. Tetapi seorang penguasa iblis segera menyangkal. Kita adalah yang pertama datang ke altar roh ini. Sebelum kita tiba, altar roh ini tidak dibuka. Tidak mungkin bagi siapapun untuk datang lebih dulu daripada kita. Orang ini pasti sudah lama berada di altar iblis ini. Jadi orang ini sudah tinggal di peti mati iblis ini. Mungkinkah daging yang telah dipelihara oleh Master Iblis? Tapi bukankah yang mulia iblis telah jatuh? Atau mungkinkah dia masih hidup dan ingin membentuk kembali tubuh lalu membangkitkan kembali? Seorang Master Iblis nampak berkata dengan heran. Hal-hal seperti itu relatif jarang terjadi pada ras manusia, tetapi terlalu banyak terjadi kepada ras iblis. Berkali-kali sebelum ras iblis teratas akan mati, dia akan menyegel jiwanya, lalu membentuk kembali tubuhnya, dan hidup kembali. Selama jiwa itu abadi, mereka tidak akan mati. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang tercengang, sedikit cemburu, dan terikat. Jika ada harta karun di peti mati ini, mereka akan bertarung sejak lama. Akan tetapi sekarang hanya ada satu orang di peti mati ini, dan semua orang merasa pahit. Tidak peduli apa, karena tubuh fisik ini muncul di dalam peti mati iblis, itu pasti memiliki keunikan. Akhirnya salah satu Master Iblis tidak bisa menahannya dan sosoknya bergetar. Tiba-tiba dia bergegas menuju sosok di peti mati itu. Sial, orang dari ras iblis berjuang untuk tubuh fisik ini. Kalau begitu, ayo lakukan juga. Ketika Master Iblis itu bergerak, Master Iblis lainnya juga nampak tidak bisa menahannya. Bahkan Yao Ming nampak bergerak maju.
Akan tetapi ketika master iblis ini hendak menyentuh orang di dalam peti mati, tiba-tiba pria di dalam peti mati itu membuka matanya. Seketika dua cahaya sihir gelap meledak dari mata orang itu. Apa? Master iblis yang awalnya bergegas ke arah Kinmo, tiba-tiba dia berteriak histeris. Dan sebuah api hantu mulai memenuhi tubuhnya. Energi iblis naik dan dalam jeritan api iblis ini mulai membakar tubuhnya. Boom! Pada saat berikutnya master iblis itu langsung tercabik-cabik dan seluruh orang itu terbakar. Di bawah mata semua orang itu langsung berubah menjadi abu dan menghilang. Ketakutan, semua orang terkejut. Orang di dalam peti mati itu masih hidup dan dapat membunuh seorang master iblis, membuat semua orang yang ada di sana mati rasa. Bukankah ini kebangkitan dari yang mulia iblis? Seorang master iblis tampak gemetar dan berkata, "Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu muncul di peti mati, master yang mulia iblis?" Tu Moyu dan Ling Yuan saling memandang dan mereka sedikit terkejut. Mereka benar-benar melihat iblis. Mereka awalnya di sini untuk mengambil harta karun. Akan tetapi siapa yang mengira bahwa mereka akan melihat orang yang masih hidup? Dan ketika Kinmo membuka matanya, semua ingatannya akhirnya dibagikan dengan Qinchen. Ada kenangan tak berujung di benak Qinchen. Dalam ingatan ada segalanya tentang benua Tianwu. Dan Kinmo memasuki kota terlarang. Rantainya diperbaiki di gua Demon Abyss. Dan sebagai hasilnya dia tertarik ke lokasi Demon Abyss oleh pusaran ruang. Adapun bagaimana dia bisa masuk ke peti mati ini, bahkan klon di peti mati tidak dapat mengingatnya. Dia hanya ingat bahwa setelah memasuki pusaran sumber sihir, dia tertarik dengan kekuatan klan iblis, memasuki peti mati ini dan tertidur lelap. Selama 2 tahun terakhir, klon telah menutrisi dan meningkatkan kekuatannya di peti mati ini, dan baru terlihat lagi hari ini. Qinchen merasakan basis kultivasi dan jiwa klon, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Kekuatan jiwa klon dalam peti mati ini meningkat secara menakjubkan, dan itu tidak jauh lebih baik daripada tubuh utama. Adapun basis kultivasi, klon juga telah melangkah ke puncak tahap air surgawi, dan bahkan telah menyentuh jejak guru suci. Karena peti mati ini adalah tempat di mana Raja Iblis disemayamkan, peti mati ini berisi dunia jurang tak berujung. Energi iblis luar biasa, itu adalah upaya keras umur hidup dari yang mulia iblis. Mirip dengan istana Ji Xiaodao milik yang mulia api langit. Siapa saya? Saya adalah klan iblis. Siapa Anda? Qinchen melihat bahwa iblis-iblis ini sangat takut kepada tiruannya Kinmo. Saya melihat di tubuh Kinmo kekuatan besar dari klan iblis abisal menyebar, dan jejak aura menakutkan dari peti mati itu dimasukkan. Dalam waktu singkat, energi iblis dari 4 arah bergerak mengguncang dunia. Iblis, ini adalah kekuatan ras iblis abisal. Kamu adalah jenius dari ras iblis abis. Pantas saja kamu menyebut dirimu sebagai ras iblis. Semua master iblis di sana terkejut. Mereka berteriak kaget, menatap Kinmo dengan takjub. Masing-masing ketakutan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Kinmo akan menjadi jenius dari klan iblis abisal. Apa ras iblis abisal? Master dari ras lain yang hadir juga nampak terkejut, dan mata mereka meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Klan iblis abisal adalah pemimpin klan iblis kuno. Alam surga hancur karena master dari 10.000 iblis yang dipimpin oleh klan iblis abisal menyerang alam surga, yang akhirnya menyebabkan alam surga hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Sampai pada akhirnya itu diperbaiki setelah ratusan juta tahun. Dan klan iblis abisal atau disebut juga Yuan Mo ini adalah pelakunya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.